Olahraga yoga adalah latihan fisik dan mental yang menggabungkan gerakan tubuh, pernapasan, meditasi, dan relaksasi. Yoga dapat bermanfaat untuk kesehatan fisik dan mental. Segudang manfaat yang dirasakan ketika seseorang melakukan olahraga ini dengan teratur dan terukur. Baru-baru ini, di Palma Hall Kota Palangkaraya, digelar lomba asanas yoga yang diikuti mulai tingkat anak-anak, mahasiswa, dan masyarakat umum. Apa saja kategori penilaian lomba dan apa manfaat ketika seseorang menekuni olahraga ini? Berikut liputan selengkapnya. Yogasana adalah olahraga yang berfokus pada aspek fisik yoga, di mana seseorang, kelompok, harus melakukan postur yoga mulai dari tingkat kesulitan, keseimbangan, kontrol, fleksibilitas, dan daya tahan. Yoga berasal dari tradisi kuno India, dan kata yoga dalam bahasa Sanskerta secara harafiah berarti persatuan atau integrasi. Yoga dapat dilakukan oleh berbagai kelompok usia dan tingkat kebugaran. Sebelum memulai yoga, disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan instruktur yang berpengalaman atau praktisi terlatih. Baru-baru ini salah satu PAUD di Kota Palangkaraya menggelar kegiatan lomba gimnastik untuk anak-anak dan lomba yoga untuk umum. Menurut salah seorang dewan juri dan pengajar yoga dari Studio Huma Yoga Palangkaraya, ada beberapa kriteria yang menjadi penilaian, di antaranya keserasian, kekompakan tim, ekspresi, ketepatan gerakan, dan teknik gerak, tingkat kesulitan, fleksibilitas, kekuatan, power, kreasi pose gerakan, juga olah nafas. Untuk kegiatan kemarin itu adalah lomba, di mana lomba itu diadakan oleh Gentala Gymnastic Kids. Ada dua kategori lombanya. Yang pertama lomba gimnastik, yang kedua itu adalah lomba yoganya. Kalau lomba gimnastik itu untuk anak-anak, benar-benar anak-anak dari kelas 3, 4 sampai kelas 6 SD. Itu memang anak-anak dilatih bagaimana menggerakkan gerakan dari gimnastiknya. Itu macam-macam gerakannya. Ada gerakan seperti roll depan, roll belakang, kayang juga ada. Itu dilombakan di sana. Itu yang pertama gimnastik. Terus yang kedua itu ada lomba yoga, di mana lomba yoga ini kebetulan untuk tingkat umum, yang dimana kebanyakan pesertanya adalah rata-rata dari perguruan tinggi atau mahasiswa. Di sana dilombakan juga yoga. Yoga itu banyak terdiri dari bermacam materinya, seperti asanas berdirinya mereka lombakan, terus kekompakannya, kombinasinya itu dilombakan semua. Penilaian. Untuk kriteria penilaian masing-masing itu ada di gimnastik juga ada. Kebetulan saya sebagai juri di yoganya. Untuk kriteria penilaian di yoga itu yang pertama adalah keserasiannya, kekompakan timnya. Dimana kan lomba yoga ini adalah lomba per tim. Jadi pasti keserasian, kekompakan tim itu nilai, terus ekspresinya. Karena kalau lomba itu kan nggak mungkin ekspresinya cemberut aja, pasti senyum juga harus. Itu dinilai juga ekspresinya. Yang kedua ketepatan gerakannya. Karena gerakan-gerakan yoga itu ada banyak, jadi nggak langsung mengambil, ada step by step gerakan-gerakannya yang harus diambil dulu, itu ketepatannya. Yang ketiga itu adalah tingkat kesulitan gerakannya. Kita tahu sendiri gerakan yoga itu banyak sekali gerakan-gerakan yang memiliki ketingkatan sulit yang tinggi. Nah itu dilombakan, dikreasikan sehingga menjadi satu kesatuan nilainya. Yang terakhir itu tentu saja akro yoganya, itu akan dinilai juga seberapa kreatif pesertanya melakukan akro yoga. Nah nanti nilainya digabungin sehingga muncullah nilai finalnya yang nanti akan menjadi siapa yang juaranya. Untuk mengikuti yoga ini siapa saja boleh. Tingkatan usia? Dari anak usia dini, dari tingkat usia umur 5 tahun, bahkan di bawah itu yang penting anaknya bisa menerima instruksi. Kalau anaknya sudah bisa instruksi, mau di umur 3 tahun, 4 tahun, bisa. Cuman bedanya kalau untuk anak-anak kita nggak bisa full 1 jam itu enggak. Paling
15-30 menit, bahkan paling lama 45 menit. Itu untuk anak-anak. Untuk usia remaja, dewasa, hingga orang tua itu juga bisa, lansia pun juga bisa mengikuti yoga. Karena kita tahu gerakan yoga itu banyak. Gerakan yoga nggak semata-mata hanya duduk meditasi, tapi banyak lagi. Itu bisa disesuaikan sesuai dengan usia. Wayan Serema menambahkan, olahraga kebugaran yoga ini dapat diikuti oleh para lansia yang dilakukan sesuai dengan kemampuan tubuh masing-masing. Dan manfaat yang diperoleh di antaranya, lansia menjadi lebih bugar, meningkatkan imun tubuh, memperbaiki postur tubuh, metabolisme tubuh lancar, membuat kualitas tidur menjadi lebih baik. Manfaat dari yoga lansia ini adalah yang pertama untuk menjaga kebugaran mereka, ya. Yang kedua untuk meningkatkan imun lansia. Jadi para lansia tidak mudah lelah, tidak mudah capek. Kita tahu sendiri kalau lansia itu banyak keluhan, lutut sakit, punggung sakit, bahu sakit, pasti banyak keluhan ya untuk para lansia. Nah, di yoga itu adalah memperbaiki postur-postur tubuh yang sudah kurang tepat karena faktor usia. Sehingga walaupun usia mereka sudah 70 tahun, 60 tahun, badan mereka juga tetap masih seperti 3, 4. Dari Kota Palangkaraya, Olivia Teja, Jurnal TV melaporkan.